Terus terang saya membutuhkan satu studi khusus kalau ditanya mulainya kapan. Yang jelas Yesus itu adalah orang Yahudi yang dalam perjamuannya senantiasa menggunakan roti dan anggur. Nah, gereja berjalan sepanjang segala abad sampai akhirnya merumuskan bentuk hosti yang sekarang ini dengan banyak alasan. Dan anggurnya pun sekarang dimaksudkan sebagai sacramental wine. Ini anggur yang memang dibuat dari pohon anggur demi suatu kepentingan yang suci. Kita tidak bisa memakai sembarang anggur cap beranak, cap orang tua gitu. Anggurnya cap orang tua, rotinya roti lau gitu nggak boleh ya? Iya. Jadi. Tapi sungguh saya akan mempelajari tahap-tahapnya sampai pada ungkapan yang sekarang ini. Dan sampai kapan begitu katanya, mungkin ya itu satu saat nanti hostnya diganti steak gitu, nggak boleh ya mau ya. Baik, silakan Bapak dan Ibu, Ekaristi mendengarkan Tuhan melalui kitab suci ya. Mohon maaf Bapak, saya sudah melihat yang dari tadi di paling belakang, monggo. Okay. Selamat malam, Mo dan Pak Seto. Nama saya Andaka dari Blok B. Pertanyaan saya sederhana saja. Kalau dalam konsekrasi Ekaristi itu selalu disebut bahwa berdasarkan Injil, Yesus berkata begini, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu. Kemudian dilanjutkan dengan menunjukkan anggur dan terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Pertanyaan sederhana, kenapa dibedakan bagimu dan kemudian bagimu dan bagi semua orang? Kira-kira tafsir atau gimana itu Pak Seto atau Pak Seto atau Romo? Makasih. Baik, terima kasih. Monggo Mas Seto dulu. Mas Seto ini hafal dari halaman 1 sampai halaman berapa Mas? Halaman enggak, ini serius Mas. Alkitab yang kecil, sedang atau besar? Yang biasa kita. Oke. Situ oke banget. Yang segini loh yang saya suka bawa ke gereja itu loh. Seolah-olah saya sering ke gereja gitu loh Mas. Enggak, halamannya sampai halaman berapa sih Mas? Curious saya. Halaman? Malah tidak pernah memperhatikan soal halaman ini. Ya udah, balik lagi ke Mas Meniku. Jadi pertanyaannya hanya bagimu dan bagi semua orang. Ya bagimu, waktu itu Yesus kan bicara langsung. Dengan siapa? Dengan yang ikut perjamuan kan. Jadi itu berarti untuk ke-12 orang muridnya, dengan semua orang ya, semua orang di luar kelompok itu. Jadi Yesus menyapa orang-orang yang ada di hadapannya, para muridnya, lalu mengatakan bahwa apa yang dikerjakan ini untuk semua orang juga. Gitu. Oke, mudah-mudahan jelas. Monggo Mas Kacomoto, iya. Mas kacamata, ya itu Masnya pakai kacamata hitam sampai saya nggak bisa lihat Mas. Masnya bisa lihat saya nggak bisa lihat Mas. Saya bingung, ini malam atau siang ya? Mau malam. Saya Thomas dari Mas Thomas, monggo. Saya dari Stefanus. Iya Mas Stefanus. Tadi dibilang bahwa tahun liturgi kita hanya sampai C, ABC. Apa alasan otoritas gereja Katolik cuma membatasi sampai C, padahal Injil kita kan ada 4. Bukankah lebih ideal kalau tahunnya menjadi 4 ABCD? Ya, sesuai dengan jumlah Injil yang kita miliki. Atau ada kendala lain yang sehingga otoritas gereja kita tidak melakukan Injil Yohanes? Karena Injil Yohanes terlalu complicated. Untuk Pak Seto, mungkin saya mau nanya, selama Bunda Maria yang terkasih hidup, apakah dia pernah mengikuti perayaan Ekaristi juga? Sesuai dengan sejarahnya. Iya. Terima kasih. Iya. Perayaan Ekaristi dan devosi Maria, kira-kira dianya suka ngikut nggak ya Mas Thomas ya? Mas Thomas, boro-boro A sampai C. Wong A aja belum tentu kita baca semua ya, enggak ya, ini canda. Monggo Romo dulu. Kalau kita perhatikan pun dalam tahun A, B,
B, C. Itu bacaan hari Minggu mengikuti tahun A, tahun Matius, tahun B, tahun Markus, tahun C, tahun Lukas. Tidak semuanya dimasukkan, hal-hal yang penting dimasukkan. Tidak berarti bahwa Injil Yohanes tidak dibaca. Pada masa-masa khusus seperti masa Prapaskah, masa Paskah, sekarang ini kita banyak membaca Injil Yohanes. Nanti pun kita membaca Injil Yohanes, walaupun kita sekarang ini berada pada tahun B. Ya. Injil Yohanes dibaca pada saat gereja merayakan masa khusus. Maka sebetulnya kendati tahunnya itu A, B, C pada hari Minggu, ya, tetapi semua Injil sebetulnya dibacakan untuk menyampaikan misteri keselamatan yang kena pada kita semua dalam Yesus Kristus. Maka kita tidak melalaikan Injil Yohanes. Pengaturan bacaan ini pun dikonsultasikan dengan para ahli kitab suci, dengan para ahli pastoral, sehingga memang kita memilih bacaan-bacaan yang khas untuk mengatur. Misalkan Minggu kan hanya ada sekian kali. Bagaimana jumlah yang sekian kali ini dipakai untuk mewartakan misteri keselamatan dalam Injil tertentu. Masa khusus hanya beberapa minggu saja. Bagaimana dalam masa khusus ini kita bisa mendengarkan pesan-pesan penting dari Injil Yohanes. Gitu. Maka semua Injil tetap dibacakan walaupun hanya A, B, C saja. Kalau lebih mau mendalami Mas Thomas ke gereja saya Santo Yohanes Penginjil ya Bu Wis ya. Ya, ada di Barito itu gereja saya. Mas Seto. Nanti ya, Mas Seto mungkin yang lain ada yang berkepentingan dengan Mas Seto. Monggo, karena waktu kita hanya sejenak, sebentar ya, monggo Ibu. Tadi belum soal Maria belum dijawab. Oh Maria, monggo Mas Seto. Baik, Maria ikut Ekaristi atau enggak? Kita lihat dulu aja di absensinya coba. Ada nggak tuh ya? Hadir nggak? Baik, sumber kita untuk tahu ini kisah para rasul. Sesudah Yesus naik ke surga, Maria ikut bersama rombongan para murid berdoa menantikan datangnya Roh Kudus. Kemudian kalau membaca di bagian awal kisah para rasul, kita akan menemukan para anggota jemaat itu kalau Minggu itu berkumpul untuk memecahkan roti dan untuk bertekun dalam pengajaran para rasul. Daftar hadirnya memang tidak ada, tetapi hanya disebut mereka yang percaya itu berkumpul. Nah, dari pernyataan itu bisa jadi Maria terlibat di dalamnya. Jadi tidak tahu Maria atau dikatakan Maria ikut, ini memang tidak ada. Tetapi dari pernyataan yang ada di kisah para rasul, simpulannya ya bisa jadi karena Maria memang anggota dari jemaat, anggota orang yang percaya kepada Kristus itu. Begitu. Ya. Baik, monggo yang tadi saya sudah tunjuk, ya silakan. Selamat malam Romo dan Pak Seto. Nama dan saya Ingrid, saya bertiga ini. Aku koyo siluman, kayaknya sing ketok cuma 2 orang ini, Rek. Pertanyaannya soalnya kepada Romo dan Pak Seto. Iya, kalau di dalam canda, Mbak. Kalau di dalam Injil itu kan Yesus memberikan pada hari Kamis Putih ya. Jadi membagikan roti dan anggur untuk dibagi-bagikan kepada semua yang hadir. Lalu pada prakteknya sekarang itu kebanyakan hanya rotinya saja yang dibagi. Jadi anggurnya tidak ya. Kadang-kadang dicelup ya. Nah itu apakah praktek yang seperti itu didasarkan alasan praktis karena anggurnya mahal sehingga tidak bisa dibiayai oleh gereja, ataukah di dalam tubuh di dalam roti di dalam tubuh Yesus itu sudah termasuk darahnya, jadi anggurnya sendiri bisa tidak dibagikan, dan sejak kapan itu dipraktekkan gitu, alasan dibalik itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, jangan lupa ya kitab suci dan ekaristi ya pertanyaannya ya, tapi dijawab juga yang Ibu. Monggo Mo. Halo, handphonenya bunyi.
Saya kalau di gereja saya ya Bu Wis ya, Romo siapa itu, wah marah sekali tuh kalau apalagi kalau lagi misa tuh. Hah? Oh Romonya yang suka marah itu udah pindah, tahu aja sih. Diam-diam jangan kasih tahu Romo Yohanes. Saya yang pindah. Oh ya, Romo yang mindahin ya Romo. Back tuh ini. Ya, kita kembali ke topik tadi. Ada alasan yang sangat prinsipial mengapa dengan menerima tubuh Kristus, menerima hosti, kita sudah menerima Kristus secara keseluruhan. Tetapi mungkin forumnya tidak di sini. Ya. Tetapi dianjurkan di dalam perayaan-perayaan komunitas kecil, direkomendasikan orang bisa menyambut dalam 2 rupa. Alasan yang kedua ini adalah alasan sangat praktis. Gitu. Saya sulit membayangkan kalau dalam suatu perayaan Ekaristi, di mana ada ratusan bahkan ribuan orang diterima 2 rupa ini. Tetapi menerima 1 rupa pun sudah dianggap sebagai sesuatu yang cukup memadai karena Kristus juga hadir di dalam tubuhnya, di dalam hostinya ini. Saya membedakan tadi alasan yang sungguh esensial, alasan hakiki, tetapi juga ada alasan praktis. Saya dulu di satu paroki itu melihat umat yang datang begitu banyak, biasanya membagikan hosti saja. Sementara romo lain seringkali membagikan 2 rupa dan misalnya berlangsung sangat lama. Saya diprotes umat, ini cerita saja. Romo kok tidak memberikan 2 rupa. Saya katakan mengapa harus membagikan 2 rupa? Dia mengatakan alasan yang sangat praktis. Rasanya kok seret Romo ya, gitu ya. Karena sudah biasa menerima 2 rupa. Gitu. Tetapi alasannya kecuali yang praktis ada alasan yang lebih hakiki lagi. Bahwa menerima tubuh Kristus pun hosti pun sudah dianggap memadai untuk mewakili sungguh-sungguh kehadiran Kristus secara penuh ini. Tapi diskusinya agak panjang sekarang. Tapi yakin pada saat menerima komuni kita menerima Kristus. Amin. Iya, saya mengingatkan kembali kitab suci di dalam Ekaristi. Ya, monggo Ibu. Nama saya Maria dari Gereja Santo Thomas. Ibu Maria, ya. Selendangnya bagus, Ingrid mau banget kalau dikasih. Saya mau sampaikan semacam sharing aja ya. Selama ini saya sering mendoakan pastor-pastor karena di keluarga saya itu om saya dan sepupu saya ada pastor juga. Hanya kemarin itu saya belajar bahwa para pastor itu mempunyai kesulitan dan banyak keluhan kita, jadi sebelum misa sebaiknya kita mendoakan dan saya juga mulai praktekkan. Karena saya tidak mau menyebut nama, tetapi kalau saya ke gereja dan ada pastor tertentu yang misa itu saya sudah keder lebih dulu, aduh nanti sebenarnya pasti saya ngantuk deh. Gitu, karena kalau khotbahnya bukannya saya mengerti, tapi kadang-kadang itu nadanya sudah hampir mengakhiri khotbah. Tapi tiba-tiba naik lagi. Jadi saya pikir tadi semua mendarat, sekarang terbang lagi deh. Jadi walaupun setengah tidur tetapi saya masih mendengar, aduh gimana ya, buka mata tapi karena saya orang di mana saja bisa tidur bawaannya. Ya, sehingga sering kalau baca di jalan banyak buku saya hilang karena ketiduran, buku jatuh saya bangun pergi sudah itu hilang. Tapi saya selalu hibur hati nanti orang baca. Tapi saya hanya mau mengatakan pada Romo, benar kita semua sebagai manusia, Romo juga berjuang untuk menyampaikan firman sebaik mungkin. Kami juga mencoba menangkap isinya. Jadi satu hal yang saya mau katakan bahwa saya sekarang dan saya himbau teman-teman, baiklah kita mendoakan para pastor, lebih atau pastor-pastor tertentu yang mau mengorbankan misa untuk kita semua, karena kita semua membutuhkan support satu sama lain. Itu aja. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Ibu. Saya rasa Romo tadi juga sudah menyampaikan. Terima kasih. Sebentar ya Ibu, nanti ingatkan Ingrid ke sana. Ya monggo Mas ya. Wes.
di ujung gelanggang belakang kanan sana. Hah? Terima kasih. Siapa sih Iki kok disorakin? Kenapa sih dia? Dia bintang di sini. Hah? Ya, Bapak Ibu, tolong jangan ditepukin sayanya. Saya jadi malu. Nama saya Tony, Santa Bernadette Ciledug. Saya menyadari bahwa Alkitab itu susah dimengerti. Saya baca itu pengantar tidur. Jadi faktanya ketika memaksakan diri tidak tidur, ya sulit untuk mengerti. Banyak, bukan semuanya, banyak. Dari pengalaman, pewarta membacakan firman kemudian cerita di berbagai pertemuan, saya menangkap firman-firman yang sama, kok menceritakan intinya tuh sama. Jadi poinnya tuh sama, mungkin dengan cara yang penyampaian berbeda. Sampai menimbulkan kesimpulan buat saya, kayaknya pewarta ini punya kunci jawaban bahwa firman ini artinya apa. Nah, kalau memang ada, itu tidak pernah tahu kita sebagai umat Katolik bahwa satu firman, satu perikop itu sebenarnya mempunyai makna apa. Kalau misalnya ada, kira-kira kita sebagai awam bisa nggak memilikinya? Kalaupun misalnya bisa, di mana kita bisa memilikinya? Karena publikasi itu tidak ada. Jadi pengalaman saya yang lain adalah ketika firman tentang Tuhan Yesus tanya sama Petrus, apakah engkau mencintai aku? Petrus jawab, ya aku mencintai engkau Tuhan. Sampai 3 kali. Yang ketiga kalinya dan akhirnya mengetahui hal itu menangislah Petrus. Saya orang awam, kenapa ditanyain, kamu cinta saya enggak? Kok nangis? Enggak ngerti. Tapi ketika saya mengetahui jawabannya tuh apa dari makna itu, menangis pula lah saya seperti Petrus. Jadi ini satu hal yang penting buat saya. Karena apa? Satu sisi firman Tuhan itu susah dimengerti. Kunci jawabannya kita nggak pernah ada. Saya merasa itu perlu. Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, para rasul tuh menikah enggak ya? Itu aja. Ya, udah terima kasih Mas Seto, monggo. Pertanyaan yang kedua tadi apa? Yang kedua kita pura-pura nggak denger aja deh ya, supaya yang lain kedapetan gitu ya. Nanti Mas Tommy ngobrol aja di luar sama Mas Sunu. Yang pertama itu masalah firman itu ada satu kuncinya. Ya gitu. Kuncinya enggak ada. Kuncinya nggak bisa disebut kunci. Ini tekun membaca. Tapi kemudian untuk bisa tekun, memang orang perlu tahu cara membaca. Kemudian pilih dulu teks mana yang harus dibaca. Kalau Bapak Ibu baru mulai membaca Alkitab dan bacanya langsung kitab Imamat atau kitab Yesaya, ya pasti akan langsung ketemu yang sulit. Tapi kalau baru mulai membaca, bacalah Injil. Kalau di dalam gereja Katolik, Injil itu menduduki peran yang utama. Prinsipnya dalam gereja Katolik tiada hari tanpa Injil dan Mazmur. Kan? Kemudian dari 4 Injil mana yang harus didulukan? Baca Yohanes juga pusing. Nah, mulai dengan Markus. Misalnya seperti itu. Karena apa? Di Markus itu Yesus sedikit sekali khotbah. Yesus lebih banyak diceritakan mengerjakan satu hal, mengerjakan yang lain lagi. Nah, kemudian yang berikutnya, begini, kalau Bapak Ibu membaca buku telepon, pernah nggak dengan cara seperti orang membaca puisi? Mbak Ingrid bisa peraga kan? Jadi waktunya sudah tidak ada Mas untuk baca puisi. Jadi, ngeles wae aku. Baca buku telepon tapi dengan cara membaca puisi. Dikira orang aneh kan kita. Tapi kalau membaca buku resep, dibaca seperti orang membaca buku telepon juga tidak bisa. Nah, di dalam kitab suci sebenarnya ada banyak jenis sastra. Dan setiap jenis harus dibaca menurut jenisnya sendiri. Misalnya begini, di dalam kitab suci yang paling banyak itu adalah berupa cerita. 60%. Jadi kalau Bapak Ibu tahu bagaimana membaca cerita, praktis sudah bisa membaca lebih atau 60% isi kitab suci. Cara membaca cerita bagaimana?
perhatikan tokoh-tokohnya, lihat apa yang dia yang dilakukan, dengarkan apa yang dikatakan, lalu kita akan tahu ini tokoh ini positif, ini bisa diteladan ini. Orang Samaria yang baik hati itu kalau menolong luar biasa cara menolongnya. Atau dia bisa menjadi teladan, dia tergerak hatinya oleh belas kasihan, lalu turun dari keledai dan memberi pertolongan. Ini cermin untuk saya. Karena apa? Hati saya tergerak oleh belas kasihan, tapi nggak mau nolong. Di dalam mobil sambil makan kacang, oh kasihan ya pengemis itu, tapi makan sendiri. Jadi ketika membaca kitab suci, kita seperti bercermin dari tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Nah, kalau kita memilih bagian kitab suci yang harus dibaca, pilih dulu bagian yang berupa cerita, khususnya pilih cerita tentang Yesus, supaya kita lebih kenal, lebih tahu siapa Yesus, dan bisa lebih meneladan Yesus. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya, di antara rasul-rasul yang enggak nikah itu hanya Paulus.